Untuk apartemen mungkin kedepannya akan terus berkembang ya Pak ya, akan terus berkembang kedepannya karena ini adalah salah satu upaya, salah satu alternatif juga untuk pembangunan kebutuhan perumahan. Dan di sini juga bisa antisipasi rumah-rumah kumuh, kan kita banyak melihat meremajakan lingkungan yang rumah kumuh kita bangun dengan apartemen, tentunya apartemen yang memenuhi syarat dari berbagai hal dan juga tadi mengenai statusnya, hak atas tanah juga ada kejelasan gitu Pak ya? Iya, memang rumah susun ini jenisnya macam-macam. Nah, jadi menurut undang-undang yang terbaru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun itu ada 4 jenis rumah susun itu. Ada rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Nah, rumah susun umum ini adalah rumah susun yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi biasanya target konsumennya tuh menengah ke bawah ya Pak. Dan biasanya dibangun oleh pemerintah. Yang mana tuh Pak? Di antara yang rumah susun umum. Ada, saya ulang lagi Pak. Rumah susun umum, iya, rumah susun khusus, sama rumah susun negara, satu lagi rumah susun komersial. Rumah susun komersial, yang banyak kita bahas tadi itu adalah rumah susun komersial. Kalau yang rumah susun umum itu biasanya dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti mereka dapat hak juga? Iya, dapat sama. Sertifikat hak milik? Dapat. Juga sama, hak milik satuan rumah susun juga. Kemudian yang kedua yang khusus? Cuma harganya kan lebih rendah karena ditentukan oleh pemerintah harga jualnya. Ya, kemudian yang kedua tadi yang khusus? Kalau yang khusus itu dibangun khusus untuk kebutuhan tertentu Pak. Contohnya? Misalnya yang sudah terjadi itu, yang saya tahu itu rumah susun untuk manula. Nah, untuk manula. Jadi isinya manula semua tuh, Pak. Isinya manula. Itu dibuat rumah susun khusus. Manula gitu. Pengelola juga ada nanti, Pak ya? Iya. Itu mereka dapat juga? Atau mereka hanya disiapkan tempat hunian saja? Tempat hunian Tempat hunian tetap yang mengelolanya berarti pemerintah juga? Pemerintah ya. Kemudian satu lagi rumah susun negara. Rumah susun negara biasanya dibangun untuk kepentingan pejabat negara ya, atau pegawai pemerintah lah gitu. Untuk pegawai semacam asrama Pak? Semacam asrama atau umpamanya kita nanti pindah ke ibu kota baru, dibuatkan nanti rumah susun di sana yang penghuninya nanti adalah para pegawai kita. Tapi tentunya beda lah Pak ya dengan sertifikatnya. Nggak dapat sertifikat kalau itu karena memang disediakan khusus untuk biasanya untuk menempati. Untuk menempati. Jadi penghuninya adalah hanya menempati. Jadi kalau kita buat secara umum ada yang memang khusus untuk dia itu menghuni saja gitu ya, sehingga dia yang menghuni saja tadi yang seperti yang manula tadi, kemudian yang tadi pegawai gitu ya. Ada juga yang sewa. Ada juga yang sewa. MBR tadi kan bisa sewa gitu. MBR ada yang Pemda sewa. bikin, umpamanya Pemda DKI ya, membuat rumah rusunawa namanya tuh. Rumah susun sewa. Bisa disewakan bulanan gitu. Ada yang komersil. Ada yang komersil. Yang komersil umumnya untuk menengah ke atas ya. Menengah ke atas. Yang marak itu bagus di Jakarta bangun-bangun itu berarti itu yang termasuk komersil ke atas, ya. Itu yang komersial. Nah, komersial ini sendiri bisa campuran, yang bisa ada hunian, bisa non hunian, bisa untuk toko ya, untuk jual. Nah, iya betul Pak. Pertokoan. Di komersil ini ada yang untuk hunian, berarti untuk tempat tinggal. Tempat tinggal. Kan di dalam rumah susun atau di apartemen itu ada ruko-ruko nih Pak. Ya. Nah ini gimana nih? Itu namanya non hunian. Non hunian. Tapi konsepnya sama dalam sertifikatnya? Sistem rumah susun. Sertifikatnya HM Sarusun. Sama juga ya? Sama. Beda penggunaan? Beda
pemanfaatan. Pemanfaatan. Kalau tiba-tiba dirubah dari tadinya ruko menjadi hunian gimana? Itu harus melakukan perizinan ulang. Oh, perizinan ulang. Iya. Nggak jadi nggak bisa semau-maunya. Karena harus ada perizinan ulang. Begitu juga sebaliknya ya, dari hunian mau dibikin pertokoan juga harus. Nah ini saya makanya apartemen, itu mau jadi toko gitu. Nah ini bisa. sekalian aja saya coba jelaskan, ada yang namanya dokumen pertelaan. Nah dokumen pertelaan itu menggambarkan tentang sistem rumah susun itu secara utuh, secara jelas gitu. Jadi rumah susun itu dibuat pertelaan namanya. Pertelaan itu isinya mengenai gambar dan uraian dari unit-unit satuan apartemennya, ya. Lalu tadi bagian bersamanya mana aja, benda bersamanya mana aja, kemudian lingkungan tanah bersamanya yang mana gitu kan. Itu diuraikan atau dijelaskan dalam satu dokumen yang namanya pertelaan rumah susun. Nah, dokumen ini menggambarkan sistem rumah susun sistem rumah susun tertentu itu mana yang menjadi tanah bersama, mana yang menjadi bagian bersama, mana yang menjadi benda bersama, dan mana yang menjadi unit-unit apartemen, unit-unit satuan rumah susun yang bisa dimiliki secara terpisah. Dokumen pertelaan. Tadi kita sudah jelaskan di awal, ya Bapak jelaskan di awal. Nah ini dokumennya dalam sebuah bentuk gambar dan uraian. Itu pertelaannya. Jadi jelas itu batas-batasnya mana saja gitu. Batas-batas dari benda bersama, batas-batas dari tanah bersama, ya batas tanahnya, benda bersama apa aja, terus bagian bersama, terus batas dari satuan-satuan rumah susun itu juga jelas. Jelas ya, kalau di rumah dewa ada peta ya, ada juga peta ada ya. Gambar potongan juga, ini potongan tegak, potongan horizontal. Bisa bentuk 3 dimensi juga begitu gambarnya ya? Iya, berbentuk 3 dimensi juga, di samping juga berbentuk denah. Berbentuk denah juga ya. Nah, nanti ini juga dijadikan bahan lampiran dari HM Sarusun. Nah, HM Sarusun tadi itu kan ada buku tanah, ada surat ukur tentang tanah bersamanya, dan ada gambar denah tentang unit. Jadi bentuk sertifikatnya juga berbeda ya Pak ya, dengan sertifikat yang tanah yang biasa gitu ya. Dia ada apa sih tadi Pak? Buku tanah. Buku tanahnya. Ada surat ukur. Ada surat ukur. Dan ada gambar denah. Berarti yang beda itu di denah gambar yang pertelaan tadi. Iya. Denah itu menjelaskan tentang denah dari satuan rumah susunnya itu, batas-batasnya. Kemudian posisinya di dalam satu lantai itu di mana? Per lantai berarti nanti. Denah lantai. Jadi ada denah satuan namanya, satuan rumah susun. Denah satuannya, kemudian ada denah lantainya, di mana satuan itu berada, di lantai berapa gitu. Nah, itu yang membedakan dengan sertifikat hak atas tanah. Kalau sertifikat hak atas tanah itu kan hanya terdiri dari buku tanah dan surat ukur. Kalau hak milik atas satuan rumah susun, sertifikatnya tuh ada buku tanah, ada surat ukur, ada gambar denah. Jadi memang warnanya pun berbeda ini. Warnanya agak merah-merah pink gitu. Pink. Kalau yang hak atas tanah tuh hijau ya, hijau. Iya. Sampulnya itu, sampul sertifikatnya. Nah, itulah gambaran secara umum, kira-kira seperti itu, Pak Nandang. Terima kasih Pak Sus. Semakin banyak bahasan kita ya. Mungkin kita coba bahas lagi di lain waktu, Pak Sus, karena banyak sekali sebetulnya yang ingin kita pahami terkait dengan apartemen dan tentang rumah susun ini, khususnya mengenai hak atas tanahnya, perolehannya, kemudian nanti bagaimana mekanismenya, kemudian konflik-konflik yang
kemungkinan terjadi dan kemudian nanti bagaimana penyelesaiannya itu masih banyak kita coba. Mudah-mudahan masih ada waktu nanti kita coba bahas lagi ya Pak Sus. Siap Pak Nanda. Terima kasih Sobat ATR BPN semuanya. Tetap semangat dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.